Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'innaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatun ummatil mal atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah hari ini Allah pertemukan saya dengan ibu-ibu di majelis yang mulia ini, di rumah dakwah ini. Semoga keberadaan kita di majelis yang mulia ini Allah meridhoinya, Allah mencintainya, sehingga apa yang kita lakukan di majelis ini menjadi catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu hal kalau kita lakukan, betapapun mungkin ada orang yang tidak suka, ya. Bahkan mungkin banyak orang yang nggak suka. Kalau hal itu diridhoi oleh Allah, kalau hal itu dicintai oleh Allah, tetap saja itu namanya ibadah. Sebaliknya, kalau ada aktivitas atau ada kegiatan atau ada acara apalah, besar-besaran acaranya, ya. Banyak orang yang senang, banyak orang yang mengunjunginya, bahkan banyak orang yang mendukung dananya, gitu ya. Tapi kalau di dalam acara tersebut, betapapun banyak orang yang mendukungnya, mendanainya, kalau Allah tidak ridho, Allah tidak mencintainya, maka hal itu tetap maksiat namanya. Ini perlu dicatat betul itu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu azakumullah, perjalanan hidup kita yang tersisa ini betul-betul Allah tuntun kita untuk beraktivitas dengan aktivitas yang diridhoinya, aktivitas yang dicintainya, sehingga penuh dengan catatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah, Rasulullah sebenarnya mengingatkan kita ya. Ini hadis ini sangat masyhur ini. Riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah ibnu Amr bin al-As ya. Artinya beramallah kamu, amalan dunia maksudnya, beramallah dengan amalan dunia seakan-akan kamu tidak akan pernah meninggal, gitu ya.
Tapi ini ya, redaksional saya rubah dikit ya, supaya lebih mudah kita memahaminya ya. Dan hendaklah kamu beramal urusan akhirat seakan-akan besok kamu mau meninggal. Mestinya begitu. Keseimbangan itu harusnya seperti itu ya. Kita ini bekerja, ngurus harta, ngurus anak, seakan-akan kita tetap terus bersama harta kita, seakan-akan kita tetap terus dengan anak-anak kita, padahal tidak mungkin itu, ya. Tapi kemudian kita ingat akhirat kita, seakan-akan besok kita mati. Ya. Maka kalau orang seperti itu akan imbang dia. Bahkan kalau gambarannya seakan-akan besok kamu mau mati, itu cenderungnya kita lebih memikirkan akhirat. Maka di ayat yang lain di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77 ya, Allah ingatkan kita, apapun yang Allah berikan kepada kita hendaklah kita gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Surat Al-Qasas ayat 77, surat ke-28 ayat 77 ya. Wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Carilah pahala akhirat. Maksudnya carilah kebahagiaan akhirat. Dengan apa kita mencarinya? Fima ataqallah, dengan apapun yang Allah berikan kepadamu. Allah memberikan harta kepada kita, gunakan harta itu untuk mencari kebahagiaan akhirat. Allah karuniakan anak, hendaklah kita gunakan sebagai wasilah anak-anak kita itu untuk membahagiakan kita di akhirat. Makanya kalau bab anak, bagaimana kita bisa lulus dari ujian bab anak? Hendaklah anak itu dididik dengan agamanya Allah. Itu yang paling penting ya. Kenapa yang paling penting? Karena selamat atau tidaknya kita berkaitan dengan anak tergantung kita mendidik anak kita itu berdasarkan agama atau tidak. Bukankah ada cerita yang masyhur? Cerita yang masyhur yang walaupun saya belum pernah membaca secara langsung ya, tapi masyhur sekali cerita ini ya. Ada seorang anak yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan kemudian melihat kedua orang tuanya mau dimasukkan surga. Maka sang anak kemudian menarik kedua tangan orang tuanya, kemudian menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau masukkan orang tuaku ke dalam surga." Kan harusnya kalau orang tua masuk surga seneng ya. Kan dirinya anaknya masuk neraka. Nggak rela anaknya. Ditariklah kedua tangan orang tuanya sambil mengatakan, "Ya Allah, jangan engkau masukkan orang tuaku ke dalam surga." Kenapa? Aku masuk neraka ini disebabkan oleh orang tuaku ini nggak mengajariku tentang agamamu. Barakallah. Kesedihan kayak apa sebenarnya kalau ya pengurus masjid itu kalau ya Allah melihat masjid sepi dari utama. Kalau anak-anak banyak, anak-anak yang di bawah umur, ya kerjanya buat keributan di masjid. Ya. Tapi yang kita sedihkan adalah anak remaja dan pemuda. Nyaris kosong. Masjid Al-Muttaqin nyaris kosong dari anak muda, anak remaja. Kalau sudah menginjak SMP, sudah kayaknya nggak mau menginjak masjid. Saya tidak menuduh orang tuanya. Saya khawatir kalau anak itu, kalau yang remaja ya, khawatirnya kalau anak itu pamit dari rumah ke masjid, ternyata tidak ada di masjid. Bahkan kadangkala 1-2 orang remaja yang masuk masjid, mereka pasti menunggu, kemudian nggak tahu nunggu rokat keberapa baru nyusul. Dan menyengaja menyengaja itu begini. Mereka ada di teras, bahkan mereka ada di dalam masjid. Ya. Imamnya sudah memulai, tapi nggak ikut-ikut sholat. Loh, kok Ustaz tahu? Saya seringkali
kalau saya masbuh karena mungkin saya baru pulang begitu ya, saya datang, ya anak-anak main di situ. Tapi kalau begitu ngelihat, wah, Pak Muson lari-lari semuanya. Ada yang lari ke tempat wudhu, ada yang lari, masya Allah. Coba ibadah Allah. Duh, saya harus nyontohkan masjid saya sendiri dong, masjid lingkungan kita. Ngapain kita? Saya nggak pernah ngelihat masjid-masjid lain, gitu ya. Nah, ibu rahmatullah ya. Ini kan apakah salah di dalam mendidik atau enggak? Ya itu nanti tergantung kepada orang tuanya masing-masing. Toh nanti juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukankah saat anak-anak kita lahir, kita selalu berdoa, ya Allah jadikanlah anakku menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, ya betul nggak? Nah ibu rahmatullah ya. Ketika kita membahas bersama Nabi di surga, apa salah satu sebabnya? Masih ingat nggak? Kaitannya dengan anak, khususnya anak perempuan. Loh kan sebelum ini kan bahas bersama Rasulullah di surga. Lihat, bisa catatan waktu. Kan saya share itu catatan singkatnya itu, masya Allah. Kalau orang tua itu mendidik anak perempuannya, di dalam hadis 2 anak perempuannya gitu ya, menjadi anak yang saleh, maka kata Rasulullah, aku dan dia orang tua itu akan masuk surga seperti ini. Masya Allah ya. Berdampingan maksudnya, bukan 2. Berdampingan. Aku dan dia orang tua yang mengasuh anaknya itu seperti ini, masuk surganya. Dekat sama Rasulullah, berdampingan dengan Rasulullah. Nah, saudaraku seiman ya, itu kaitannya dengan anak. Dan dalam satu hadis kita telah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila mati seorang manusia, in qata'a anhu amaluhu, maka akan terputus darinya amalnya. Artinya orang yang mati itu sudah nggak bisa beramal. Iya betul. Kecuali 3 hal yang pernah dia lakukan, yang pernah jenazah itu lakukan di kala hidupnya, yang bisa mengalirkan pahala meskipun dirinya nanti akan menjadi makanan cacing tanah. Udahlah, gambarkan kita aja lah ya. Kita sudah dikubur, emangnya kita mau awet, Bu? Halo? Halo? Yang disepuh, yang disepah. Halo? Ya, dibedaki, dipoles. Kalau sudah dimakamkan, halo, tetap akan menjadi makanan cacing tanah. Kecuali memang kalau Allah kehendaki di antara ibu-ibu ada yang diizinkan oleh Allah jasadnya tetap utuh. Tapi nggak mungkin keumuman tuh, yang pasti tetap utuh adalah para nabi, pasti itu. Nah, saudaraku, tapi kalau di masa hidup kita, kemudian kita memperhatikan salah satu di antara 3 hal itu adalah waladun sholih yad'unahu, anak yang sholih. Ya, kaitannya dengan ujian anak ini, menghantarkan mendidik anak kita menjadi anak yang sholih, itulah tabungan kita. Walaupun kita sudah tidak beramal, kita sudah dipisahkan dengan alam, ya. Kita sudah beda alam dengan anak-anak kita yang masih menikmati dunia, sementara kita sudah di alam barzah. Kalau ketika kita bersama mereka, bersama anak-anak kita itu, kita siapkan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang salih-salihah, pasti mereka tidak melupakan kita. Mereka akan mewujudkan kebaktiannya, baktinya kepada orang tuanya, birrul walidain. Apalagi anak salihah itu pasti mengenal bahwa di surga itu adalah ada satu pintu yang paling tengah, disebut oleh Rasulullah sebagai pintu birrul walidain, ya, pintu bakti kepada kedua orang tua. Nah, ibu rahmatullah, maka bagaimana kita ketika kita masih bersama anak kita itu, amanah wujudnya anak yang dia juga menjadi ujian bagi kita, bagaimana kita mendidik mereka agar mereka muncul nanti menjadi hamba-hamba yang salih dan salihah. Ibu,
adakah fenomena orang tuanya sudah bekerja keras, mendidiknya dengan didikan yang benar, ternyata kemudian menjadi anak yang tidak benar? Banyak. Bikin kaget aja Bu, banyak. Ibu rahmatullah, kurang apa Nuh alaihissalam? Ini contoh ya. Apalagi kita. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada kita ya. Apalagi manusia biasa, manusia figur Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata anaknya menjadi pembangkang syariat Allah. Pertanyaannya, apakah Nuh dikatakan tidak lulus ujian terhadap anaknya? Dengan adanya anak yang kemudian menjadi anak yang bengal itu, anak yang tidak patuh kepada Allah. Apakah Nuh diputuskan kamu nggak lulus karena kamu nggak berhasil mendidik anakmu? Apa begitu? Enggak juga, ya. Nuh tetap lulus. Kalau begitu lulus atau tidaknya masalah apa? Usaha kita, bukan hasilnya, ya. Usaha itulah amal kita. Tadi yang saya katakan, menjadikan harta dan anak sebagai ajang amal. Kalau kita usahanya benar, ya, amal kita terhadap harta, terhadap anak juga benar, kita mendidiknya benar, dan kemudian ternyata toh takdir Allah dia menjadi orang yang tidak benar, bukan urusan kita. Kita tidak akan bertanggung jawab atas ketidakbenaran anak itu kalau di masa pendidikan bersama kita mendidiknya sudah benar. Tapi yang menjadi persoalan kalau orang tuanya ternyata tidak mendidiknya dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini persoalan, ya. Nah, Ibu azakumullah, tapi ada enggak, Bu? Kira-kira orang tuanya buruk banget dalam hubungannya dengan Allah, bukan buruk rupa ya. Tapi anaknya menjadi anak yang soleh. Ada, ya. Kalau kasus ya, kejadiannya Nuh dengan anaknya Kan'an, ya. Apakah bapaknya bisa nolong anaknya nanti di akhirat? Bapaknya Nabi loh, halo. Bisa nggak kira-kira nolong anaknya masuk neraka? Kan'an pasti masuk neraka. Istrinya Nuh juga masuk neraka juga, ya. Apakah Nuh bisa nolong istrinya? Nggak bisa. Nah, sekarang sebaliknya. Ya, apa Bu? Sebentar, belum sampai situ. Kalau Nuh itu kisahnya kalau Nuh surat At-Tahrim ayat ke-10. Kalau Nuh. Nah, ini kisah orang tuanya buruk, hubungannya dengan Allah, bahkan menjadi pembuat wasilah kemusyrikan, ya. Ternyata anaknya menjadi anak yang salih, bahkan menjadi nabi. Ada Nabi Ibrahim. Nah, juga muncul persoalan, apakah Ibrahim alaihissalam bisa menolong ayahnya? Nggak bisa. Orang mintain ampunan aja nggak boleh, memintakan ampunan saja nggak boleh. Tadi surat At-Taubah ayat 113, 114 itu bicara tentang itu. Di 113-nya itu tentang larangan untuk memintakan ampunan. Kemudian di ayat 114-nya itu menceritakan tentang Ibrahim pengen mendoakan itu cuma karena janjinya saja. Tapi begitu Ibrahim tahu ditegaskan oleh Allah bahwa bapaknya musuh Allah, maka Ibrahim kemudian berlepas diri. Nah, Ibu azakumullah, maka kita sekarang karena kita masih berada di atas bumi ini, kita hendaklah mensikapi harta dan anak-anak kita menjadi wasilah kita bertambah kebaikan kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini menjadikan kita lulus keimanan kita. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memastikan bahwa ternyata fitnah yang paling pasti adalah berkaitan dengan harta. Ibu azakumullah, dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan,
inna likulli ummatin fitnatan. Ya, ini hadis dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, ya, bahwa beliau menyatakan, ya, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, ya. Ada ujiannya, ada fitnahnya. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa fitnatu ummati, dan fitnah bagi umatku adalah al-mal, yaitu harta. Berarti masalah fitnah harta itu fitnah yang paling berat, ya, yang paling berat, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain juga sampai menyatakan, ya, yang artinya bergembiralah dan berharaplah apa yang menyenangkan bagi kalian. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan yang melanda kalian. Jadi Rasulullah tuh nggak takut kalau umatnya miskin. Kalau umatnya fakir, Rasul nggak khawatir. Karena banyak orang yang miskin justru kuat imannya. Para sahabat itu banyak yang miskin tapi imannya luar biasa, ya. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah? Jadi Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi aku khawatirkan jika dunia ini kemudian dibentangkan, dibukakan secara luas atas kalian, sama seperti yang pernah dihamparkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya dimudahkan, wah masya Allah, iming-imingnya banyak gitu, ya. Maka kalau sudah seperti itu, kemudian kalian berlomba-lomba untuk memperoleh kekayaan itu seperti yang mereka dahulu lakukan, dan pada akhirnya kekayaan itu membinasakan kalian sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian juga dibinasakan karena kekayaannya. Nah, saudara-saudara, bukankah dengan harta yang banyak itu orang kemudian cenderung untuk berbuat macam-macam? Iya, karena apa-apa ada, ya. Mau begini, mau begitu, mau begono gitu, ya. Bisa saja mereka. Bahkan kemudian bisa juga melanggar aturan pemerintah dengan hartanya supaya anaknya sukses. Adakah begitu? Ada contohnya? Ada juga contohnya, ya. Nah, saudara-saudara, ya, karena hartanya banyak, ya, sehingga bisa merubah aturan demi anaknya, begitu, ya. Nah, kan semuanya duit itu, harta. Nah, tentu ibu rahmatullah, kita tidak ingin yang seperti itu, ya. Hendaklah kita gunakan harta itu untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ibu rahmatullah, ya, kita akan lihat surat Al-Hadid ayat yang ke-77, ya. Afan, kok ayat 70. Surat Al-Hadid ayat 20. Afan. Surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Yang ini tadi di awal saya sudah sedikit sindir, ya, sudah sedikit saya singgung, ya, bahwa kecenderungan kita itu adalah bermegah-megahan, senang harta, ya. Surat ke-57 ayat 20. Ya, monggo silakan. Tadi sudah saya ralat ayatnya 20, bukan 77, ya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan akhirnya nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
Barakallahu fiik ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau ya. Perhiasan yang kemudian saling bermegah-megahan di antara kamu. Berlomba-lomba dalam banyaknya harta juga anak keturunan. Ya. Kan sifat tadi yang di ayat berapa? Ayat 14 surat Al-Imran. Zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa. Jadi ya, bahwa manusia itu memang dihiasi. Kecenderungannya ini sifat dasar namanya ya. Manusia itu memang mungkin bahasa kita gini. Ya manusiawi gitu ya. Manusiawi, orang seneng harta itu manusiawi. Memang sifat dasarnya begitu gitu loh. Ada ketertarikan kepada harta. Di dalam ayat ini pun juga demikian. Sifat manusia itu suka bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam banyaknya harta, berlomba-lomba suksesnya keturunannya, gitu kan? Itu kan manusiawi banget ya. Bahasa kita manusiawi banget. Allah ingatkan bahwa hal seperti itu seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Ketika petani itu nanam tanamannya, ya, kemudian tumbuh subur, senang petani itu. Tapi adakah tanaman itu yang langgeng? Enggak ada. Masa panen tiba, selesai, ya. Masa panen padi tiba, ya dipanen selesai, menguning, hancur. Batang padi sudah hancur. Ini untuk mengingatkan kita. Kecenderungan kita kepada harta dan anak itu ya seperti petani yang nanam tanaman tadi. Harta dan anak itu ya seperti tanaman petani tadi. Suatu saat pasti akan hancur. Kalaulah tidak hancur, yang pasti kita mesti dipaksa harus berpisah dengan harta dan anak kita. Maka ibu rahimakumullah, tolong diingat-ingat surat Asy-Syu'ara ayat 88. Mbak Dar nggak boleh lupa ini. Ya, khusus ini Mbak Dar nggak boleh lupa. Loh kok Mbak Dar aja? Iya, karena dia ngaji terus sama saya, jadi di mana-mana selalu saya ingatkan itu. Surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 88. Apa Bu bunyinya? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna lagi. Nah, mumpung keadaan yang Allah ceritakan dalam ayat ini belum menimpa kita. Kapan sih ini? Harta dan anak tidak berguna lagi, kapan sih? Nanti kalau sudah kiamat. Kalau kita sudah mati ya nggak ada. Tapi bagaimana kalau ketika kita masih hidup, ketika diuji dengan dunia, diuji dengan harta dan anak, kemudian kita sikapi harta dan anak itu untuk amal. Kira-kira keadaan yang menakutkan anak dan harta dan anak tidak berguna itu akan kita alami enggak? Enggak. Kalau ketika kita di dunia, ketika masih hidup, kita menggunakan harta itu untuk amal, menjadikan pembinaan anak itu sebagai ajang amal kita. Ya. Maka akan berguna. Kalau begitu siapa ini? Di suatu saat harta dan anaknya tidak berguna. Dulu pernah saya jelaskan ini, ya. Utamanya adalah orang kafir. Utamanya adalah orang kafir. Harta dan anak mereka yang hartanya yang melimpah, ya, anaknya yang sukses-sukses, semua itu yang memberikan siapa, Bu? Kemudian Allah memberikannya itu untuk kebahagiaan atau untuk apa kira-kira? Ayo diingat-ingat, dalam surat At-Taubah ada 2 ayat itu. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Hanyalah Allah memberi itu semuanya, ternyata bukan untuk kebahagiaan. Untuk apa Allah memberikan harta yang banyak, memberikan anak-anak yang sukses? Liyu'adzibahum biha, untuk mengadab mereka dengannya. Kita ngelihatnya,
Kita menilainya, enak banget ya, hartanya banyak, anaknya sukses, bisa kemana-mana. Kebalik ibu rahimakumullah, ya, kebalik. Allah yang memberikan harta banyak, Allah yang memberikan anak-anaknya sukses, ternyata bukan untuk kebahagiaan. Tapi ini kira-kira maksudnya di mana ini? Di dunia mereka bahagia kok, di akhirat. Ayo surat apa? Surat At-Taubah ayat berapa aja tuh? Ayat 55 dan 85. Yakin kalau jenengan tandai Quran jenengan udah coret-coretan pasti. Karena sudah sering saya ucapkan ini. Apalagi Mbak dan mungkin udah stabilnya udah berdobel-dobel kali. Ya. Surat ke-9. Coba bacakan satu ayat saja karena ayat itu sama ya. Ayat 55 saja yuk, coba. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Nah, barakallah. Di kehidupan dunia saja mereka tersiksa sebenarnya. Mana wujudnya tersiksa? Ibu kan lihatnya seneng banget gitu ya. Kok Allah menyatakan yang benar itu pernyataan Allah atau perasaan kita? Mesti pernyataan Allah kan? Itu kan perasaan kita jauh seneng gitu ya. Enggak, untuk menyiksa mereka di kehidupan dunia. Apa bentuknya kira-kira? Kalau ibu-ibu ini karena hartanya nggak banyak, begitu kena bantal langsung tidur. Halo? Lo ngaji aja sambil tidur? Ngaji tuh sambil tidur. Tapi mereka itu dalam kehidupan tersiksa. Di rumahnya yang mewah nggak bisa tidur. Halo? Pindah ke hotel bintang 10 mungkin. Kalau ada bintang 10. Ternyata di bintang 10 juga nggak bisa tidur. Hah? Begitu. Itu juga siksaan, Bu. Kalau bagi mereka ya. Bagi mereka. Saya bukan bagi ini, bagi mereka. Begitu mereka mencoba untuk cobalah datang ke pengajian. Harusnya ke pengajian itu untuk apa? Untuk menerima ilmu. Ternyata dibuat ngantuk oleh Allah. Kalau mereka siksaan itu. Dia datang ke pengajian bukan dapat ilmu, tapi dia ngantuk. Beda dengan orang beriman yang datang ke pengajian. Walaupun ngantuk tetap dapat barokahnya majelis ilmu. Itu tahu berarti Ibu Rahmatullah ya. Liyu'adzibahum biha. Ternyata untuk mengadab mereka. Kita menyangkanya enak. Padahal untuk menyiksa mereka. Ini karena apa? Dikuasainya harta itu tanpa landasan iman. Nah, Ibrahim anak mereka juga untuk menyiksa mereka, ya. Akhirnya mereka harus terpaksa pengen tidur, harus menelan obat tidur. Kalau nggak begitu, masya Allah, hartanya banyak, kemudian begitu periksa ke dokter, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh. Masya Allah, mosok daun singkong aja nggak boleh dimakan, ya Allah. Terus makan apa? Sudah, kamu cukup singkong rebus saja. Hartanya banyak, Ibu Rahmatullah. Apa nggak tersiksa tuh? Lenjenengan itu loh, Masya Allah, daun-daunan habis semuanya. Begitu periksa lagi bagaimana dok keadaan saya. Ternyata kemudian, Pak, Bu, Bapak Ibu ini nggak pernah kena sinar matahari. Kemana-mana naik mobil ber-AC. Di rumahnya penuh AC. Ibu harus berjemur. Bapak harus berjemur. Harus berjemur, iya. Ya itu memang terapinya harus begitu, coba. Apa nggak siksaan ini? Begitu berjemur nggak boleh pakai baju. Masya Allah. Cukup pakai itu apa, plastik tipis saja. Masya Allah, apa nggak siksaan itu? Kemana-mana juga nggak boleh pakai alas kaki. Usahakan nggak usah pakai alas kaki. Lewatnya juga jangan jalan yang rata, lewat jalan yang benjol-benjol. Coba dulu. Apa enggak? Gimana? Apa enggak siksaan banget itu?
Lanjenengan masya Allah enak banget. Nikmat Allah yang mana yang enggak terus dustakan. Masya Allah. Nah itulah gambaran. Ketika orang itu tidak lurus dengan harta dan anaknya, ya begitu. Yauma la yanfa'u wala banun. Ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari ketika harta dan anak itu tidak bermanfaat lagi. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berinteraksi dengan harta kita, bersama dengan harta kita, meskipun mungkin harta kita nggak seberapa, ya. Juga anak-anak kita masih bersama dengan kita. Jadikan itu ajang amal supaya kita lulus dengan fitnah harta dan anak itu, ya. Kalau harta saya hanya pesan untuk saya pribadi juga, jangan terlalu banyak meninggalkan harta di dunia. Banyak-banyaklah membawa hartamu ke akhirat. Siap Ibu? Kan bukankah hanya itu yang akan menyelamatkan kita? Iya. Yang mengikuti mayit itu cuma 3. Yang 2 tidak setia, karena yang 2 akan kembali, sedangkan yang setia mengamali mayit, yang menemani mayit kita, jenazah kita di alam sana cuma 1. Yang 2 kembali nggak setia itu keluarganya dan juga hartanya, yang tentu hartanya yang tidak dibuat amal ya. Sedangkan yang menemani kita di alam sana cuma 1, yaitu amal kita. Kalau harta kita, anak kita jadikan amal, itulah salah satu di antara yang akan menemani kita di alam akhirat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan ya pertemuan kita, mudah-mudahan kembali lagi ya. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman dan takwa kita dalam segala aspek kehidupan kita ya, karena perjalanan hidup ini hanyalah ujian ya. Senang, susah, sehat, sakit, semuanya adalah ujian. Mudah-mudahan dengan ujian apapun kita lulus dan kemudian sama-sama menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.